Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Kembali kita bersyukur pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan kembali pada saudara dan saya untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Kesempatan yang indah Tuhan berikan kembali untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami bersyukur Tuhan, kasih anugerah berkat-Mu yang sudah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat kerinduan anak-anak-Mu untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan, pada saat ini kami buka hati dan pikiran kami untuk bersama-sama memuliakan nama Engkau. Tuhan, kami menyerahkan para pelayan-Mu yang sudah ambil bagian untuk melayani pada saat ini. Tuhan, Kau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kau memberikan kekuatan kepada kami. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, saat ini kami boleh bersukacita untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita. Saat kita fokus memuji dan menyembah Tuhan, kita akan merasakan hadirat Tuhan masuk di dalam hati kita, sehingga kita boleh merasakan sukacita. Kita pujikan Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Katakan, Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau
Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Puji katakan kau Bapa yang baik. Benarkah apa yang kita pujikan saat ini? Katakan kau Bapa yang baik. Sudah dikasih Tuhan. Pujian katakan setiap detik, setiap waktu Tuhan memperhatikan kita. Yang artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan senantiasa Dia terus memperhatikan saudara dan saya. Dan membimbing setiap langkah kita. Karena Dia yang sudah menyelamatkan kita. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga sampai saat ini kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan, Kau penyelamatku, Kau kekuatanku. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Katakan, Kau pelindungku, aman bersamamu Tuhan. Pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, Ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Katakan, Kau penyelamatku, Kau kekuatanku. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku. Bagiku Kaulah yang terindah. Bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, aman bersamamu. Pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus,
Tuhan, saudara dikasih Tuhan, kita boleh bersyukur pada Tuhan. Saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Tidak semua orang. Sebenarnya Tuhan rindu semua orang dipilih oleh Tuhan. Tapi seringkali manusia tidak respon. Manusia tidak respon panggilan Tuhan. Saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan, meyakini bahwa Tuhan kita yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, patut kita bersyukur untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kita untuk menyembah Tuhan. Puji Tuhan, kita akan pujikan pujian yang terakhir. Kita akan masuk di dalam firman. Kekuatanku di hidupku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganku seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganku seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganku seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, takkan goyah selamanya. Sekali lagi katakan, takkan goyah, takkan goyah selamanya. Itulah Tuhan kerinduan hati kami, karena kami ada di tangan Tuhan. Seluruh hidup kami ada di tangan Tuhan. Kami tidak akan goyah. Tuhan, kalau kami ada di tangan dunia ini, kami akan hilang, bahkan kami akan mati. Tapi karena di tangan Tuhan, kami tidak akan goyah dan kami akan hidup kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, seberapa banyak pujian yang sudah kami naikkan,
biarlah menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami datang untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau. Kami rindu untuk menenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sebentar kami boleh mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu. Sucikan, beri kuasa-Mu hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan. Kami percaya Tuhan, pada saat ini Engkau akan berbicara sesuai dengan hati Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan, pada saat ini boleh mendengar suara-Mu. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan katakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa. Kasih Tuhan luar biasa, sehat. Saya yakin pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita masih saat ini kita berada di tempat kita masing-masing. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, sampai kapan hal ini? Ya. Dan tentunya ada banyak prediksi, ada banyak pemikiran bahwa dalam kondisi yang seperti ini tidak ada kepastiannya. Tapi mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, renungan pada hari ini dengan tema di tengah ketidakpastian. Di tengah ketidakpastian. Mari kita akan mengawali dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 18. Amsal Sulaiman pasal 23 ayat yang ke-18. Bagaimana Bapak Ibu Saudara semuanya sudah menemukan ayat ini? Mari kita akan baca bersama-sama. Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ayat ini dengan tegas mengatakan, masa depan sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Mari kita akan mencermati dalam konteks Amsal 23 ayat 18, yaitu masa depan yang ada dan harapan itu tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, bukankah ketika kita memasuki tahun 2020 ini, setiap orang pasti akan optimis bahwa dia akan punya satu semangat yang baru dengan satu situasi harapan yang baru, bahwa kondisi tidak akan sama dengan kondisi tahun yang lalu. Dan semua orang pasti optimis bahwa hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Tahun 2020 akan lebih baik. Tahun 2020 akan semangat, lebih semangat, bergairah, optimis daripada tahun yang lalu. Mungkin tahun yang lalu kita banyak kegagalan. Tahun yang lalu mungkin kita juga mengatakan, oh aku diberkati, aku naik. Saya yakin tahun ini kita juga akan mengatakan, aku akan lebih baik lagi tahun ini. Dan itu memang optimis, memang itu yang didambakan oleh setiap orang. Ada satu pepatah Cina mengatakan, kemarin adalah sejarah, besok itu misteri, dan hari ini adalah anugerah. Perhatikan, kemarin itu sejarah. Coba kita akan melihat kemarin apa yang terjadi. Jadikan itu sejarah dalam hidup kita. Dan besok itu misteri. Kenapa misteri? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami. Makanya itu katakan misteri.
Dan hari ini adalah anugerah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayo nikmati hari ini. Saudara bisa berada di tempat saudara dalam keadaan sehat, ya, dalam perlindungan Tuhan. Walaupun kita tidak bisa melakukan sesuatu secara maksimal, tapi kita lihat hari ini, nikmatilah itu sebagai satu anugerah. Walaupun di kiri kanan kita, kondisi kita tidak menentu. Tetapi perhatikan, kalau hari ini kita ada, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita akan menikmati hari ini. Menikmati karya Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berada di tengah-tengah ketidakpastian ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ternyata ketika kita baru berjalan dalam tahun 2020, baru berjalan 1/4 bagian, ya berarti 3 bulan. Apa yang terjadi? Pernahkah kita memikirkan hal itu akan terjadi? Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi. Makanya tadi pepatah mengatakan besok itu adalah misteri. Tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang akan kita alami. Kita lo baru melangkah 1/4 dari tahun 2020. Ada sesuatu masalah yang besar. Ya kan? Misteri, itu katakan misteri. Tahu-tahu kita dilanda. Bukan hanya kita, tapi dunia juga mengalami. Sehingga semua goncang. Seluruh sektor di dalam kehidupan kita goncang. Dan perhatikan, goncangan itu sangat besar. Dan goncangan itu datang secara tiba-tiba. Tidak bisa diprediksi. Coba perhatikan apa yang akan terjadi esok. Apa yang akan terjadi setelah ini. Kita tidak tahu. Itu misteri. Dan perhatikan, misteri itu menjadi bayang-bayang yang menghantui kita. Misteri besar itu menjadi bayang-bayang yang menghantui kita. Dan apa yang terjadi? Semua terimbas. Semua sektor terimbas. Coba kita perhatikan ekonomi. Terimbas. Dari apa? Goncangan yang terjadi yang tidak pernah kita prediksi. Yang tadi awal saya katakan, wah kita semangat. Kita menemukan, kita optimis. Tapi apa yang terjadi ekonomi ini? Goncangan. Semuanya tidak bisa berjalan dengan baik. Budaya berdampak juga. Terpengaruh juga. Pendidikan, coba perhatikan, pendidikan juga terimbas. Belajar di rumah, ulangan di rumah, ujian di rumah, bahkan sampai wisuda di rumah. Dampak itu tidak pernah kita bayangkan. Pekerjaan usaha juga berdampak, terdampak. Bahkan kita lihat keagamaan juga kena loh. Gereja, tempat-tempat ibadah, tata cara ibadah terimbas. Sampai hari ini, saudara berada di tempat saudara masing-masing. Dalam ibadah saudara. Ya kan? Imbas terjadi. Dan apa yang terjadi? Sulit, dan sulit. Sehingga seringkali kita, Pak, kapan kita akan ketemu lagi, kita kangen. Tidak pernah ya kita bayangkan.
Tidak pernah kita prediksi kalau seperti ini. Dan itu memang realitas, saudara. Saya katakan, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan kita memperhatikan dalam kondisi seperti ini, di masa-masa yang sulit, maka akan timbul satu pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita. Apa pertanyaan yang terjadi? Coba kita perhatikan. Apakah kita mampu untuk terus melanjutkan hidup ini di tengah-tengah ketidakpastian ini? Apakah saya masih mampu untuk melanjutkan hidup ini? Masihkah aku bisa bertahan? Itu muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita. Dan saya yakin semua orang ini. Sampai kapan? Sekali lagi, sampai kapan? Tidak ada kepastian, perhatikan. Mau dibuka kapan? Ya, mau hilang kapan? Mau terbebas kapan? Enggak ada, saudara. Itulah disebut dengan ketidakpastian itu. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul di dalam setiap kehidupan manusia. Apakah akan ada kebaikan yang muncul dari ketidakpastian yang terjadi ini? Apa ada sedetik cerah, terang di dalam ketidakpastian ini? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dan membuat dalam kehidupan kita kebingungan. Tapi mari kita mau belajar. Bagaimana menyikapi ketidakpastian itu? Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian itu? Coba kita perhatikan kembali dalam Amsal 23 ayat 18. Dikatakan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ayat 18 ini sebenarnya berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-17. Coba kita perhatikan. Ayat yang ke-17 katakan apa? Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jangan hatimu iri dengan orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu jelas saudara. Janganlah iri hati kepada orang berdosa. Taatlah selalu kepada Allah. Taatlah selalu kepada Allah supaya, perhatikan. Kenapa kita taat? Ayat mengatakan supaya masa depanmu terjamin. Amin. Taat selalu kepada Allah supaya masa depanmu terjamin dan harapanmu tidak hilang. Luar biasa saudara. Jadi saya katakan tadi ayat 18 itu berhubungan dengan ayat sebelumnya. Di situ disebut dengan taat. Apa tuh taat itu? Taat artinya senantiasa menurut. Senantiasa menurut kepada Tuhan, menurut kepada perintah, menurut kepada pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi jelas kalau kita menurut kepada Allah, dikatakan di situ masa depanmu terjamin, harapanmu tidak hilang. Amin. Kata taat juga berbicara tentang patuh, kepatuhan kita. Kepatuhan kita kepada Allah. Coba kita perhatikan untuk hari-hari ini. Sekalipun kita ada di tengah ketidakpastian, adakah dalam hidup kita taat selalu kepada Allah? Apakah hidup kita patuh kepada Allah? Kata taat juga berbicara tentang kesetiaan atau setia. Sudahkah kita setia kepada Allah? Ayo mari kita akan mengintrospeksi diri kita. Ibadah kita,
hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana? Setia enggak? Itu dengan tegas loh. Taatlah selalu kepada Allah supaya masa depanmu itu terjamin dan harapanmu tidak hilang. Jadi jelas ketaatan. Nah, ketaatan itu diperlukan iman. Ketaatan itu diperlukan, yaitu namanya percaya. Iman kepada siapa? Tadi katakan taatlah kepada Tuhan, taatlah kepada Allah. Berarti apa? Kita harus punya iman kepada Tuhan, iman kepada Yesus Kristus. Itu katakan. Sehingga tadi katakan apa? Masa depanmu itu loh, ada. Masa depanmu itu terjamin. Harapanmu tidak akan hilang. Sekalipun kita ada di tengah-tengah ketidakpastian di hari-hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini menjadi bagian yang harus kita perhatikan. Iman kepada Yesus Kristus. Iman yang teguh. Dan iman yang teguh itu, yaitu mau tetap melangkah. Iman yang teguh bukan iman tanpa perbuatan. Tapi iman juga yang melangkah, melakukan. Sehingga apa yang terjadi? Melakukan tadi loh. Percaya kepada Tuhan. Nah, sehingga kemalangan, ketidakpastian yang akan terjadi membuat kita mampu untuk menghadapinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana iman saudara? Apakah imanmu teguh? Apakah imanmu benar-benar kepada Yesus Kristus? Tadi taatlah Allah. Maka masa depanmu terjamin, harapanmu tidak akan hilang. Yang tadi dikatakan kita punya harapan di tahun 2020. Baru 1/4 berjalan. Kolap semua. Tapi saya yakin ini loh kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kita mau lihat satu contoh. Yusuf, coba kita perhatikan. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Yang awalnya mau dibunuh. Tapi saudara katakan jangan dibunuh. Dijual. Dan apa yang terjadi? Dia berada di rumah Potifar. Tapi ketika dia di rumah Potifar, terjadilah fitnahan. Istri Potifar memfitnah Yusuf. Sehingga Yusuf harus masuk penjara. Coba perhatikan. Kalau kita perhatikan seperti itu saudara, bagaimana masa depan dari Yusuf? Bagaimana harapannya? Kita katakan, gak ada harapan lagi, gak ada masa depan. Dijual, kemudian difitnah. Bukan hanya itu, sudah masuk penjara, saudara. Apa yang terjadi di penjara? Dia dilupakan oleh teman yang dia bantu dengan mimpinya, yaitu apa? Juru minum. Dilupakan apa? Juru minum mengatakan dia bermimpi, kemudian Yusuf mengatakan kamu akan diangkat kembali. Tapi ingat ya, kalau kamu keluar, ingat aku, ingat sama saya. Supaya apa? Yusuf ini, ceritanya Yusuf ini yang ada di penjara bisa disampaikan kepada raja. Tapi apa yang terjadi? Alkitab mengatakan lupa. Coba bayangkan kalau saudara dilupakan oleh orang yang saudara sudah bantu, ya, bagaimana perasaan kita? Gak ada harapan. Ya masih masuk penjara tadi, tetap di penjara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Apakah harapannya hilang?
Apakah tidak ada masa depan bagi Yusuf? No. Akhir daripada kehidupan Yusuf, Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Luar biasa, saudara. Menjadi orang yang kedua di Mesir. Bukan hanya itu, semuanya ada di bawah kuasanya. Luar biasa kan? Di tengah-tengah ketidakpastian, Tuhan mengatakan apa? Ada harapan, ada masa depanmu. Bukankah itu luar biasa? Mari saudara, saya teringat satu lagu yang cukup, kalau bahasa sekarang itu jadul. Tapi ini mempunyai satu makna yang luar biasa. Apa saudara? Dengan iman ku hadapi semua. Ayo kita belajar bersama-sama. Ayo kita akan menyanyi. Dengan iman ku hadapi semua. Dengan iman semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Katakan, dengan iman ku hadapi semua. Iman ku hadapi semua. Dengan iman, amin, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Katakan, dengan iman aku akan hadapi semua. Ku hadapi semua dengan iman. Semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Amin saudara. Amin. Dengan iman tadi katakan. Dengan iman aku akan hadapi semua. Tadi katakan ketaatan itu diperlukan, namanya iman, percaya. Hari ini kalau saudara menghadapi dengan ketidakpastian, saudara seringkali mengatakan gak ada lagi masa depan, tidak ada lagi harapanku gak ada lagi, hilang. Perhatikan, dengan iman, sekali lagi, dengan iman, engkau akan bisa menghadapi itu semuanya. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan, artinya apa? Sekalipun kesusahanmu, pencobaanmu tinggi besar seperti gunung, dengan iman, semua akan berlalu. Amin. Percaya kepada Yesus, semua akan berlalu. Percaya kepada Yesus, ada masa depan, harapanmu itu tidak akan hilang. Amin. Mari kita mau belajar yang kedua. Mazmur, pemazmur. Di dalam Mazmur ayat pasal 62 ayat yang kedua. Coba kita perhatikan. Mazmur 62 ayat yang kedua. Tadi kita bicara tentang Yusuf, tapi kita belajar tentang Daud, pemazmur ini. Ayat ini mengatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Artinya apa saudara? Ketenangan sejati itu sesungguhnya berasal dari Allah. Ketenangan sejati sesungguhnya itu berasal dari Allah. Bukan dari situasi, bukan dari kondisi kita di dunia ini. Kalau kondisinya baik kita tenang, no. Bukan situasi, bukan kondisi, bukan juga ketenangan berlimpahnya uang.
kita punya banyak duit, tenang. Sekali lagi, itu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Status kita, tingkat pekerjaan kita, perhatikan, tidak menjamin. Pemazmur dengan tegas hanya dekat kepada Allah. Itu tenang. Juga bukan dari orang lain. Pengaruh dari orang lain sehingga kita menjadi tenang. Bukan, saudara. Kuncinya adalah berasal dari Allah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kondisi itu boleh tidak pasti. Kondisi itu boleh tidak jelas. Bahkan kita berada di dalam titik nol, titik yang terendah. Tetapi jelas bahwa kehadiran Allah, kehadiran Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, yang memampukan kita untuk tetap menjadi orang yang tenang. Ini saudara. Kehadiran Tuhan itu yang membuat kita tenang. Keselamatan kita itu ada di dalam tangan. Dan kata-kata daripadanya lah keselamatan. Daripada siapa? Dari siapa? Dari Tuhan. Kayak tadi iman, ketaatan kepada Allah, iman kepada Tuhan yang akan menyelamatkan saudara. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan. Pemazmur dengan jelas bahkan pertolongan atas segala masalah. Sesulit apapun itu ada pada Allah, ada pada Yesus. Jadi saya tekankan, kalau hari ini saudara berada dalam ketidakpastian, sulitnya apapun, perhatikan ada pertolongan di dalam Yesus Kristus. Ini yang harus dilakukan. Ayo hari ini terima Yesus. Hari ini percaya kepada Yesus, kepada Tuhan. Sebagaimana pemazmur, dia punya satu pengalaman yang indah. Dan bahkan saudara, ada jaminan masa depan yang disediakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ada jaminan masa depan yang disediakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bahkan kalau kita lihat saudara, bukan hanya ketenangan yang diperoleh, dan bukan ketenangan yang kita terima. Coba kita perhatikan ayat yang ketiga dan seterusnya. Coba perhatikan, saya akan bacakan ini. Ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Perhatikan, ayat yang keenam coba kita lari. Hanya pada Allah saja, perhatikan, hanya pada Allah saja. Kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Hanya kepada Tuhan kita tidak goyah. Hanya kepada Tuhan itulah harapanmu. Ini yang harus kita perhatikan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menikmati kasih Tuhan, ketika kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya ketenangan, tapi kita tidak akan goyah. Kenapa tidak akan goyah? Sebab Tuhan melindungi. Tadi katakan, sebab Tuhan itu menyelamatkan. Sebab Tuhan itu menjadi pembela kepada kita. Perhatikan, segelap apapun masa depan kita yang ada di depan kita, segoncang apapun diprediksi oleh orang, apapun boleh terjadi, bahwa bahkan tidak ada kepastian. Ingat, kita punya gunung batu, kita punya kota benteng yang kokoh, yaitu apa? Pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja. Hanya di dalam Allah saja. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itulah kan.
Oleh sebab itu mari hari ini engkau jangan keraskan hatimu. Di tengah ketidakpastian ada jaminan harapan. Masa depan itu ada dalam hidup kita. Kita tidak akan goyah. Kita akan tenang. Tuhan akan melindungi engkau. Sebab Tuhan akan menyelamatkan dan Tuhan menjadi pembela. Amin saudara. Mau saudara menerima ketenangan. Kita tidak goyah di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti. Ketidakpastian ini kita menjadi orang yang kuat. Orang yang teguh. Dan saya yakin hari ini Tuhan akan kerjakan di dalam hidupmu. Apa yang menjadi solusi kita? Coba kita lihat ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Jadi apa solusinya? Pertama, percayalah kepada Allah setiap waktu. Tadi dikatakan bukan hanya waktu senang, bukan hanya di waktu susah, setiap waktu. Jikalau hari ini kita berada, hari ini kondisi saudara yang terjadi dalam hidupmu, yang saudara alami, perhatikan, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, engkau akan tenang, engkau tidak akan goyah, sekalipun bumi bergonjang, sekalipun kondisi yang ada di sekeliling kita tidak membuat kita lebih baik, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita tidak goyah, sebab Tuhan melindungi. Saya yakin hari-hari ini, kalau kita mau percaya kepada Tuhan, terima Tuhan, maka Tuhan akan melindungi rumah tanggamu, pekerjaanmu, hidupmu. Bukan hanya melindungi, tapi Tuhan juga akan menyelamatkan. Bukan hanya Tuhan menyelamatkan, Tuhan akan bela. Tuhan akan bela engkau. Amin. Ayo terima, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, curahkan isi hatimu di hadapannya. Artinya apa? Ayo, kita mau mencurahkan isi hati kita. Apa yang menjadi masalah? Apa yang menjadi hal-hal yang membuat kita down? Sudahkah kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan? Seringkali dalam kondisi yang seperti ini kita curhat dengan orang lain. Apakah orang lain bisa membantu kita, menolong kita? Sebatas kemampuan manusia akan menolong kita. Tapi Allah kita, Allah yang berkuasa, Dia sanggup dan pasti akan menolong saudara. Amin. Ini ayo curahkan isi hati kita. Kita berbicara kepada Tuhan dengan doa kita. Ya, jangan kita mengeluh. Tapi mari kita mau belajar untuk mencurahkan. Bawa permasalahanmu. Bawa problemmu. Bawa penyakitmu. Bawa apa yang kau alami hari ini kepada Tuhan. Kenapa harus kita bawa? Kita harus percaya. Ayat ini mengatakan, sebab Tuhan Allah itu tempat perlindunganmu. Amin. Tempat perlindunganmu. Pemas mengatakan kota benteng yang kuat. Perhatikan. Kita punya Tuhan yang peduli. Kita punya Tuhan yang sangat peduli. Ketika kita berada di dekatnya, membuat kita tenang. Hanya dekat pada Allah saja aku tenang.
Dan perhatikan kekokohannya, ketangguhannya, membuat kita tidak mudah goyah, tidak mudah digoncangkan. Sekalipun kondisi apapun yang terjadi hari-hari ini di dalam hidupmu. Ingat, kita punya Tuhan yang kokoh, yang kuat. Itulah yang membuat kita bisa mampu untuk menghadapi dan kita tidak goyah. Saudara mau tidak goyah dalam menghadapi ini? Ayo, kita punya Tuhan yang kokoh loh ya. Jangan kita punya aku kuat, aku mampu. Sekali lagi, kemampuanmu, kekuatanmu tidak sanggup untuk melepaskan engkau dari ketidakpastian itu. Hanya Yesus yang kokoh, yang membuat engkau kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus ada jaminan. Di dalam Yesus selalu baru rahmatnya setiap pagi. Amin. Selalu baru rahmatnya tiap pagi. Always fresh every morning. Luar biasa. Selalu baru, selalu baru, selalu baru. Itulah yang membuat kita sukacita. Kita tidak terpuruk ketika kita ada di tengah-tengah ketidakpastian. Karena ada rahmat Allah yang selalu baru setiap hari di dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia Immanuel. Amin. Seperti tadi kita katakan, Yesus Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita ada di hati Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu mari hari ini percaya kepada Yesus, terima kepada Yesus. Bukan percaya, terima Yesus ketika kita tidak mampu. Kita sudah tidak kuat lagi menghadapi ketidakpastian dalam hidup kita. Tapi perhatikan setiap waktu dan setiap waktu. Dan mari belajar, kita mau mencurahkan, kita berdoa kepada Tuhan. Saya yakin hari ini Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kita mau percaya akan janji Tuhan yang ajaib. Janji Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita mau berserah kepada Tuhan. Berserah di dalam kekuatan Tuhan. Kita mau percaya. Dan biarlah kepercayaan kita kepada Tuhan tidak membuat kita harus lemah. Membuat kita ketakutan menghadapi ini. Tapi justru kita akan menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang tangguh. Yang tidak tergoncangkan. Tuhan memberkati kita sih. Mari kita akan menyanyikan sebuah lagu, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku
percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita berkata, sungguh besar setiamu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupanmu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Katakan, ku percaya. Janjimu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi. Katakan, ku percaya. Aku percaya janjimu ajaib. Aku percaya bahwa kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan. Sebab Engkau sangat peduli dalam hidupku. Ada masa depan. Ada harapan dalam hidupku. Aku percaya. Aku percaya. Ku tak akan takut. Aku akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Akan ku ragu kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya, oh Yesus. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Katakan, ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan, ku percaya. Janjimu ajaib. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di mana saudara berada, di tempatmu, Tuhan tahu, Tuhan mengasihi engkau. Ketika engkau menghadapi ketidakpastian yang terjadi di dalam hidupmu, apa yang kau alami hari-hari ini, percayakan janji Tuhan. Ada harapan, ada masa depan, dan memang ada di dalam Yesus. Dan harapan itu tidak akan hilang. Percaya kepada Yesus. Terima kepada Yesus hari ini.
Jangan kau sia-siakan waktu ini. Satu kesempatan bagi kita. Kalau kau mau menghadapi ketenangan, kalau kau akan menerima masa depanmu terjamin, harapanmu tidak hilang. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Aku percaya akan janjimu ajaib. Aku percaya Engkau membela. Aku percaya Engkau memberikan perlindungan. Aku percaya Engkau menyelamatkan. Hari ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa. Dan izinkan saya akan berdoa dan saudara berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu. Aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena aku percaya bahwa janjimu ya dan amin. Engkau memberikan masa depan kepadaku. Engkau memberikan harapan kepadaku. Ketika kami ada di tengah-tengah ketidakpastian, di dalam Yesus Kristus ada kepastian. Dan hari ini aku terima janji Tuhan. Aku terima perlindungan. Aku terima pembelaanmu. Aku terima pertolonganmu. Dan sekarang hadirlah di dalam hidupku. Jadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Terimalah kami Tuhan. Terimalah kami Tuhan. Dan saya percaya hari ini aku merasakan ketenangan. Aku merasakan sukacita. Aku merasakan kemenangan. Dan sekarang hanya Engkau yang aku andalkan. Hanya Engkau satu-satunya yang memampukan kami memiliki masa depan dan memiliki pengharapan itu. Dan jaminan itu ada ketika aku percaya kepadamu. Bapak, kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Kami percaya akan janji Tuhan. Kami tidak akan takut lagi, kita tidak akan gentar. Karena iman itu ada dalam hidup. Sekalipun besarnya kesusahan, besarnya masalah, besarnya apapun yang kami hadapi, penderitaan, tekanan, tapi kami percaya dengan iman, aku akan hadapi itu semuanya. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami terima rema itu dalam hidup kami. Kami mau percaya kepada Engkau dan kami bertindak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami. Kami juga berdoa untuk presiden, wakil presiden, wakil rakyat, MPR, DPR. Kami juga berdoa Tuhan, gubernur, wali kota. Kami juga berdoa Tuhan untuk bupati. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Camat, kelurahan, RT RW, dan seluruh aparat. Kami juga berdoa untuk TNI Polri. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim medis, para medis. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang ada di garis depan dalam menghadapi masalah-masalah, untuk melewati masalah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya kepada Engkau saja tempat perlindungan kami. Dan Engkau akan nyatakan itu di dalam bangsa negara kami yang kami cintai. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, gerejamu di mana mereka berada, umatmu di mana mereka berada. Tuhan, Engkau sebagai penguat, Engkau sebagai gembala kami, Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami yang menjaga dan melindungi, yang membuat kami ketenangan Bapak. Engkau hadir dalam setiap masalah dalam hidup kami Bapak. Kami juga berdoa untuk mereka yang terpapar dengan virus ini. Tuhan, Engkau mengasihi. Kami percaya Tuhan,
Engkau melawat dan menyembuhkan ini. Terima kasih berkat-Mu hari ini yang kami terima. Dan biarlah Engkau akan memeteraikan kami. Bukan hanya kami menjadi pendengar, tapi kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang mendengar firman Tuhan akan timbul iman, dan iman itu yang menyelamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa. Dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, rumah tangga, pernikahan, pekerjaan saudara, usaha saudara, pendidikan saudara, apapun yang saudara lakukan dalam pelayanan saudara, dan apapun yang dibuat oleh Tuhan berhasil. Marilah kita akan terima berkat ini dengan iman, dengan percaya, dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan dalam itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.